Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang merindukanmu teramat dalam. Akan aku lihatkan siapakah dia, ciri-cirinya dia, dan apa yang dia rindukan tentang kamu. Dan ya seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah akan aku beri penanda. Dan percaya dengan intuisi kamu, kartu mana yang akan membongkar siapakah orang yang merindukan kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan siapakah orang yang merindukanmu teramat dalam. Untuk poin pertama, aku akan lihatkan dulu apa yang dia rindukan tentang kamu. Baru setelah itu ciri-ciri dia ya. Kita mulai, apa yang dia rindukan tentang kamu. Di sini kamu dan dia sudah pernah melalui banyak hal. Kelihatannya kalau kartu yang keluar ini Six of Loads ya, berarti ini sesuatu yang sudah pernah terjadi. Jadi kemungkinannya ini berupa kenangan. Jadi ada kemungkinan kamu dan dia ini sudah mungkin lama nggak kontak, udah nggak bersama, udah pisah kayak gitulah. Ya, terlepas siapapun dia. Tapi yang pasti di sini kamu dan dia pernah punya banyak kenangan indah sebelumnya. Entah kemudian dia di sini pacaran atau mungkin pernah dekat, apapun itu. Dan di sini karena ada banyak kupu-kupu, kupu-kupu dalam spiritual selalu digambarkan sebagai bentuk wujud perubahan. Ya, jadi sesuatu yang lebih baik. Dan di sini bisa aku bilang bahwa si orang yang merindukan kamu, dia sedang kangen bahwa kamu pernah ada di fase dimana membantu dia bertumbuh. Entah membantu dia bertumbuh mengenai bagaimana dia move on, bagaimana dia menggapai pendidikannya atau karirnya, atau ketika dia sedang butuh proses healing akan sebuah kejadian. Jadi itu yang dia kangenin, bahwa dia melihat kamu sebagai orang yang punya banyak sekali andil besar dalam proses tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, si orang ini pernah membantu kamu bertumbuh, perubahan yang sangat besar, yang sangat indah gitu. Walaupun udah nggak bersama, tapi ada banyak hal yang membuat kamu jadi lebih baik ketika bersama dengan dia. Ada Ace of Mirror di sini. Kemungkinannya kamu dan dia ini emang pernah terlibat dalam sebuah kejadian, momen yang mana kamu dan dia ini sama-sama mungkin masih mahasiswa baru, atau mungkin sama-sama masih menjadi pegawai baru yang masih butuh saling support gitu loh. Jadi selain hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, ada kemungkinannya di sana. Dan di sini aku lihat kamu atau sebaliknya pernah jadi orang yang dipercaya untuk ngasih saran, ngasih masukan, saling bertukar pikiran kayak gitu. Jadi dalam sekali koneksinya, tapi lebih kepada saling bertukar pikiran. Kamu dan dia sama-sama orang yang cerdas di sini aku lihat, punya kebijaksanaan dan bagaimana strategis mengambil keputusan. Jadi aku rasa itu yang membuat dia kangen sih sama kamu. Dan somehow entah kenapa, bagaimana kejadiannya, tapi di sini antara kamu dan dia memang pernah ada kejadian kurang menyenangkan sehingga memutuskan untuk ya sudah, kita berjalan di jalan kita masing-masing, kita harus berpisah kayak gitu. Jadi di sini dia kangen buat ketemu lagi sama kamu. Tapi bertemunya ini bukan, kalau dari energinya so far ya, bukan untuk mengulang lagi atau bukan untuk membangun relationship lagi, tapi mungkin di sini sekedar ya sebagai manusia yang saling berterima kasih pernah hadir di sebuah timeline yang sama kayak gitu. Dan di sini sih aku rasa dia cukup berat meninggalkan kamu ya. Makanya kenapa dia masih kangen sama kamu, masih memikirkan kamu sampai saat ini. Ada banyak hal tentang kamu yang dia tidak bisa menemukannya di orang lain. Bahkan di sini kalau misalnya dia datang ke sebuah tempat yang mana tempat itu pernah kalian berdua datangi, entah kafe, taman bermain, atau apapun itu, kayak oh inget ya, aku dan kamu dulu pernah makan waffle di sana, pernah makan es krim di bangku yang itu, kayak gitu. Somehow kayak gitu. Jadi ini sebuah perpisahan yang kelihatannya bukan perpisahan yang berantem gitu ya, tapi perpisahan yang terpaksa, sangat-sangat terpaksa. Gitu sih. Agak sulit buat dia melepas kamu di sini. Dan dia
kemungkinannya kamu dan dia di sini jaraknya cukup jauh sekarang. Bisa jarak secara fisik, kamu dan dia mungkin beda kota atau beda negara, atau bisa juga emang komunikasinya udah nggak ada, atau bahkan mungkin saling blokir, apapun alasannya. Dan di sini dia mengerti bahwa hidup terus berjalan, hidup nggak bisa menunggu dia untuk terus-terusan menunggu atau merindukan kamu. Maka dia di sini berusaha untuk move on, atau mungkin di sini dengan kesibukan dia selanjutnya atau tujuan dia selanjutnya. Tapi apakah dengan dia pergi dia langsung bisa melepas atau mungkin meniadakan kamu dalam kenangannya? Aku rasa di sini tidak sih, belum. Ya, dia berusaha pergi, tapi masih adalah sedikit terasa di relung hatinya untuk masih mengingat kamu, terutama kebaikan-kebaikan kamu. Aku rasa seperti itu ya. Ada Ace of Rose, dia itu selalu mengingat bahwa kamu dan dia kelihatannya emang pernah ngedate ya. Entah kamu bener-bener jadian sama dia atau mungkin sekedar deket banget. Tapi di sini dia selalu kangen bagaimana first impression dia ketika dia pertama kali ketemu sama kamu. Mungkin dia selalu ingat bagaimana senyum kamu, baju apa yang kamu pakai, suasananya seperti apa, wangi parfum kamu barangkali seperti itu. Jadi dia lebih merindukan momen-momen di awal-awal masa perkenalan kamu dan dia. Mungkin karena masih di awal, belum ada ekspektasi apa-apa, belum ada tuntutan apa-apa, sehingga itu menjadi momen yang selalu dia ingat sih, kerinduan dia. Dan ya mungkin karena waktu berlalu, ada kejadian, ya terpaksa ya sudah gitu berakhir. Jadi kelihatannya sih ini lebih kepada orang lama ya, yang mungkin sudah nggak terlalu komunikasi sama kamu, tapi dia kangen banget sama kamu saat ini atau di beberapa hari ini ketika kamu dalam fase nonton videoku gitu sih. Iya, ada banyak hal yang pengen dia sampaikan, tapi dia memilih untuk ya sudah, aku di jalanku, kamu di jalan kamu, ya sudah, kita di takdir yang berbeda gitu. Dia tahu bahwa ya inilah jalannya gitu. Tapi dia punya banyak kenangan indah, berarti dia punya sudut pandang atau kenangan yang baik lah tentang kamu di sini ya. Kemudian aku mau lihat siapa dia orangnya. Mungkin kamu di sini udah tahu lah ya siapa dia, tapi aku akan lihat lebih detail lagi tentang dia. Iya, kemudian dia di sini pernah jadi orang atau jadi pasangan sih. Atau kalaupun kamu dan dia belum jadian, tapi koneksinya tuh dalam banget. Dan di sini ada harmoni, ada penyatuan yang membuat kamu pernah merasakan, oh gini ya rasanya terkoneksi dengan seseorang yang punya energi atau frekuensi yang sama gitu. Jadi optimisnya, gembiranya, bahagianya, serunya tuh terasa banget. Dan di saat kalian berdua bersama ini, aku rasa ada banyak sekali perubahan lebih kepada penyembuhan. Kalau kamu pernah ada trauma, hadirnya dia membuat kamu jadi pelan-pelan melupakan, atau bukan melupakan sih, belajar untuk menyembuhkan trauma kamu. Atau sebaliknya, hadirnya kamu pelan-pelan menyembuhkan traumanya dia. Ada fase seperti, tapi koneksinya emang dalam banget sih ini antara kamu dan dia ya. Jadi nggak heran kalau kamu pun bisa jadi masih merindukan dia di sini. The Wheel of Fortune, iya, di sini dia adalah orang yang pernah bener-bener mengubah dunia kamu jadi sangat indah, lebih tepatnya. Itu sih, jadi optimisme kamu semakin meningkat, ada banyak hal-hal baru yang kamu pelajari tentang dia. Atau sebaliknya, di sini hadirnya kamu bener-bener mengubah dunianya dia, yang mungkin dia tadinya murung, pesimis, nggak yakin, tiba-tiba dia lebih semangat lagi ketika ada kamu di sana. Karena seperti aku bilang tadi, hadirnya kalian berdua saling menyembuhkan gitu di sini. Walaupun mungkin pada endingnya nggak bisa bersama, tapi aku yakin kalian nggak akan pernah saling melupakan sih. Walaupun nanti sudah menikah, bukan berarti pingin kembali ya, tapi kayak menyimpan aja itu sebagai kenangan yang indah di dalam hati masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu dan dia pernah pacaran, bisa jadi kamu adalah mantan terindahnya dia, atau bahkan mungkin dia mantan terindahnya kamu. Even kamu bener-bener udah move on, tapi adalah kayak fase klik, kayak tiba-tiba inget dia, tapi ya udah gitu, hidup terus berjalan dan ya sudah, jadi kangen aja gitu. Kemungkinan perpisahannya, pertama bisa jadi nggak dapat restu dari keluarga, atau memang menyadari sejak awal walaupun ada koneksi yang sangat
dalam dan intim antara kamu dan dia. Kelihatannya sih di sini proses perpisahannya perbedaan yang seperti perbedaan agama atau perbedaan suku, ras, kayak gitulah ya. Kita tinggal di negara yang memang ya begitulah ya, kita tahu ada beberapa suku yang kamu nanti kalau deket sama seseorang atau nikah jangan dari suku ini, jangan dari agama ini ya, gitu gitulah. Jadi somehow kayak gitu, makanya ini berat banget. Atau ada perbedaan background keluarga lah, sesuatu yang seperti itu. Jadi ya makanya di sini perpisahannya terpaksa, bukan karena saling menyakiti, tapi karena emang ya udah, emang nggak bisa bersama aja gitu. Itu sih ada kesaklekan ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa juga menjadi penghambat antara kamu dan dia. Kayak sudah diusahakan berubah tapi ya ada habit yang susah buat diubah gitu. Ada Ace of Swords di sini, ini dua kartu yang sama ya, Swords. Jadi sebenarnya dia masih ingin menghubungi kamu sih, tapi sekedar kayak nanya kabar aja, gimana kondisi kamu sekarang kayak gitu. Sebetulnya dia orang yang sudah aku bilang tadi, antara kamu dan dia kemungkinannya kalian berdua sama-sama cerdas, sama-sama strategis, sama-sama punya passion, ambisi untuk masa depan, entah di karir atau di hal-hal lain. Ya di sini sih mungkin dia pernah menghubungi kamu mungkin ya, tapi setelah itu ya sudah, ya udah aja gitu di sini. Tipikal orang yang tidak takut mencoba sesuatu yang baru, atau mungkin kamu sangat, wah kamu berani ya pindah ke kota atau negara lain yang beda banget sama Indonesia misalnya. Jadi yang seperti itulah, jadi tipikal orang yang berani untuk pindah. Dan ya ini mengkonfirmasi energi yang tadi bahwa dia belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Memang dia menerima bahwa kalian berdua akan sangat sulit sekali buat bersama, dia tahu, tapi ya dia seperti sekali lagi kukatakan akan menyimpan kamu di sudut terdalam hatinya, yang ada suatu masa ketika dia akan mengingat kamu, tapi ya sudah, yang sudah ya sudah gitu. Tapi akan terus mengingat kamu sih, makanya ada banyak rindunya untuk saat ini. Seperti itu. Dan aku mau lihat sih di sini apa sih yang dia rindukan lagi, atau mungkin perasaan dia saat inilah ya, ketika kamu lagi nonton videoku. Aku sangat bahagia ketika kita bersama. Iya, di sini emang dia bahagia banget loh ketika bareng sama kamu. Ceria-cerianya, menghadapi banyak hal-hal barunya. Ya intinya happy lah. Aku diam-diam devoted itu lebih kepada bukan menghamba ya, apa ya, bukan menunggu juga, tapi kayak aku masih mengingat kamu, aku belum bisa melupakan kamu, aku akan terus ingin ada kamu di hidup aku gitu loh. Jadi ya karena di sini secretly, jadi diam-diam, jadi mungkin dia nggak bilang ke kamu kayak apa kabar kamu, aku kepikiran kamu, aku kangen sama kamu, nggak kayak gitu sih. Jadi hanya dalam hatinya aja kayak gitu, karena dia tahu bahwa ya kalian berdua sudah memutuskan untuk selesai dan harus tetap fokus pada kehidupan masing-masing. Jadi ya diam-diam masih sulit untuk melupakan masa lalu. Aku nggak perlu menjelaskan, aku udah bolak-balik bilang tadi ya. Jadi energinya emang gede banget untuk masih inget sama kamu. Jangan pressure, jangan paksa, jangan tekan saya. Jadi bisa aja mungkin karena dulunya ada banyak tekanan juga di koneksi kamu dan dia, entah dari keluarga, entah dari pihak luar. Jadi itu sih kelihatannya dia tipikal orang yang memang nggak suka dipaksa, nggak suka di apa ya, harus begini harus begitu, karena dia memang tipikal orang yang dia tuh udah punya cara sendiri untuk karirnya, bisnisnya, apapun lah, cara dia hidup, gaya hidupnya kayak gitu. Jadi tipikal yang seperti itu. Apakah kamu tahu siapa dia? Jika cinta ini tak nyata, jangan beri harapan. Jadi ya dia mengerti bahwa ini hubungan yang memang sulit banget untuk jadi nyata, dan dia mengerti kayak ya sudah, harapannya emang nggak ada gitu. Tapi boleh dong kalau aku saat ini kangen sama kamu, kan kangen nggak ada larangannya. Jadi ya seperti itu. Entah saat ini kamu dan dia apakah sudah punya orang lain, tapi ya kangen aja gitu, nggak bisa dibelok-belokin kemana-mana gitu kan. Kemudian aku mau lihat poin-poin lainnya di sini. Ya antara kamu dan dia ini memang sering banget dulu tuh bertukar pikiran, saling ngasih ide, saling ya begitulah. Jadi
dia merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat bisa memberikan berbagai masukan atau nasihat-nasihat yang bijak buat dia, yang mana saran-saran dari kamu itu sedikit banyak memberi andil pada suksesnya dia sekarang atau pada apapun yang menjadi pola hidupnya dia sekarang gitu sih. Entah ini berhubungan dengan karir, cara dia mengelola uang, cara dia mengatur kesehatannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kamu memang punya dampak besar sih di sini. Makanya kartunya Wheel of Fortune juga. Kamu itu adalah seorang detektif yang hebat. Nah, dia menganggap kamu adalah orang yang kalau kamu udah kepo, kalau kamu udah pingin mencari tahu banyak hal, maka itu harus gitu. Dan dia merasa bahwa kamu punya sense atau intuisi yang bisa menebak kebohongan. Jadi sulit bagi dia bohong sama kamu karena koneksi kamu dan dia sangat dalam. Jadi kamu tuh bisa langsung ngebaca dari tatapan matanya, dari intonasi suaranya, raut wajahnya, kamu lagi bohong kan, kayak gitu. Itu sih, dia susah bohong dari kamu waktu kalian masih bareng dulu ya. Lalu di sini iya, dia merasa bahwa kamu itu berbeda in a good way ya, dalam arti yang baik, yang mana itu membuat kamu menjadi spesial. Entah secara fisik, entah bagaimana pemikiran kamu atau karakter kamu, tapi dia memang merasa ada sesuatu yang spesial tentang kamu yang dia sulit menemukan itu di orang lain. Bahkan mungkin sampai sekarang dia belum menemukan sisi spesial itu di orang lain. Makanya kadang ya itu tadi, dia kangen sama kamu. Ya mungkin di sini kamu yang paling tahu apa sih hal spesial tentang kamu yang membuat dia itu susah lupa sama kamu, gitu ya. Dan di sini udah selesai aku akan lihat dari zodiaknya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Pisces, Virgo, Capricorn. Kalau tidak ada zodiaknya, ada unsur nama kamu atau unsur nama dia, A, Y, J, E, I, B, D, Z, F, C, VG. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 17, 30, 16, 31, 95, 29, 4, 6, dan 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang merindukan kamu. Semoga ini bisa membantu atau sedikit membuat kamu bahagialah ya, walaupun mungkin kamu dan dia udah nggak bareng-bareng lagi. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar atau kartu kedua, akan aku lihatkan di sini siapa orang yang merindukan kamu teramat dalam. Untuk poin pertama aku akan lihatkan dulu apa yang dia rindukan tentang kamu, baru setelah itu akan aku kasih lihat ciri-ciri orangnya ya. Kita mulai. Apa yang dia rindukan? Oh, ada Ace of Flutes di sini, first kiss. Dia orang yang sedang bersama dengan kamu atau yang sekarang sedang mencintai kamu, gitu. Bisa juga sih di sini mantan juga bisa, tapi yang pasti hubungan kamu dan dia sudah sedalam itu, sudah seintim itu, sudah sedeep itulah koneksi antara kamu dan dia. Dan aku rasa di sini ada banyak sekali hal-hal indah antara kamu dan dia yang bisa aja kenangan-kenangan manisnya, atau mungkin ciuman pertama kamu adalah dia, atau ciuman pertama dia adalah kamu, kayak gitu. Tapi yang pasti di sini emang ada hubungan cinta sih. Jadi si orang ini memang kemungkinannya pasangan kamu sekarang, atau lagi deket sama kamu, atau mantan, kayak gitu so far dari kartunya ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal indah yang sudah terjadi, ada banyak hal-hal membahagiakan bersama dengan kamu dan dia. Romansanya ada banget gitu ya. Ada The Limo di sini. Yang dia rindukan tentang kamu adalah selain dia kangen suasana ini, dia di sini ingat bahwa kamu adalah orang yang sangat gigih berjuang dalam apapun. Ada kemungkinannya dia ini pernah terbantu oleh hadirnya kamu. Mungkin kamu sadar atau tidak ya, tapi hadirnya kamu itu membuat dia semakin semangat buat mungkin kuliah, menyelesaikan pendidikannya, atau mungkin meniti karirnya, atau hal-hal lainnya lah, sembuh dari trauma dan sebagainya gitu. Jadi di sini hadirnya kamu tuh seperti seolah-olah kendaraan yang membuat dia jadi termotivasi untuk semangat dalam banyak sekali hal kayak gitu. Dan dia di sini dia
ingin sekali berterima kasih kepada kamu. Kamu di sini nggak cuma mewarnai hari-hari dia dengan romansa, tapi juga effort, perjuangan, ya, dan juga bisa juga di sini pengorbanan seperti itu. Tuh nilai-nilai yang dia rasa tentang kamu. Dan ya di sini walaupun memang ada banyak romansa antara kamu dan dia ya, kamu dan dia ini sering berantem. Berantemnya bisa aja berantem yang emang besar, atau di sini berantem karena kamu dan dia ini sama-sama ego, sama-sama masih ada egoisnya lah. Jadi di sini sama-sama keras kepala, jadi kadang beda argumen, beda pendapat. Tapi anehnya dia justru kangen dengan berantem yang terjadi antara kamu dan dia. Mungkin kalau misalnya di sini berantemnya ini berantem kecil yang lucu, dia tuh kayak kangen adu debat, atau mungkin dia mengingat betapa gemes muka kamu kalau kamu lagi cemberut, kalau kamu lagi marah, kamu lagi sebel gitu. Kan ada ya orang kalau marah atau lagi sebel justru mukanya jadi lucu gitu. Itu sih yang dia ingat di sini. Tapi aku rasa karena dia mengingat momen-momen berantem ini, aku rasa momen berantem ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat dia merasa apakah aku dan kamu ini bisa saling bekerja sama ketika berantem ini sedang terjadi, bisa nggak saling komunikasi, bisa nggak saling kompromi kayak gitu. Ya tapi lucu sih, dia ingat dengan berantemnya. Dan mungkin juga pada saat reading ini kamu bisa mengingat berantem apa yang membuat kamu teringat sama dia, kayak gitu sih ya. Ada Two of Wands Death card. Gini, kalau misalnya kamu dan dia ini pernah ada jarak, atau mungkin ada fase dingin, atau bahkan kamu dan dia misalkan ini adalah energi mantan yang mana kamu dan dia udah putus, ada kemungkinan dia di sini pingin ngedate lagi sama kamu, pingin dating lagi sama kamu, pingin dikasih kesempatan kedua kelihatannya. Makanya di sini dia lagi kangen sama kamu, lagi banyak kepikiran tentang kamu, lagi banyak inget tentang kamu. Karena selain dia merindukan fase romansa yang dia tuh masih ada kemelekatan, masih ada magnet yang dia belum bisa jauh dari kamu gitu loh sebetulnya. Jadi ya di sini entah ya kamu dan dia sedang berjarak atau tidak, tapi kelihatannya sih dia pingin kesempatan kedua, atau dia sudah pernah minta kesempatan kedua tapi mungkin kamu menolak kayak gitu, atau akan terjadi. To be continue. Iya, di sini adalah sebuah hubungan yang dia harapkan masih bisa berlanjut. Kalau kamu dan dia masih bersama, ya dia masih sangat berharap bahwa hubungan kamu dan dia ini masih akan berlangsung semakin serius. Tapi kalau misalnya kamu dan dia emang udah selesai nih masa-masa romansanya, ya dia pingin bersambung dong gitu. Jangan tamat dulu dong gitu. Itu harapan dari dia sih. Cuma ya kalau dari sisi kamu ya terserah kamu apakah kamu akan menerima lagi atau tidak. Jadi kalau kamu di sini tipe orang yang masih berharap tentang mantan, ya bisa jadi mudah-mudahan sih dia ada perubahan ya. Kalau emang putusnya karena sesuatu yang cukup besar kayak gitu. Gitu. Dan aku pengen lihat di sini. Mungkin kamu sudah bisa menebak siapakah dia, tapi aku akan lebih detail lagi mengenai ciri-ciri dia. Siapakah dia? Sampai saat ini dia masih melekat. Ada kemelekatan, kayak barusan aku beberapa detik lalu ngomong kemelekatan. Iya, dia di sini masih susah melupakan kamu. Ada obsesi dia tentang kamu. Obsesi sih di sini. Kalau misalnya kamu dan dia masih bersama, ya dia bucin banget sama kamu. Tapi kalau emang udah pisah, dia masih pingin menyambung lagi. Cuma di sini hati-hati kalau misalnya ini berhubungan dengan sesuatu yang seksualitas gitu loh. Ya, paham kan maksudku? Jadi, kalaupun dia kembali, ya pikirkan dulu aja. Apakah memang di sini ada sesuatu yang bisa dia tawarkan lebih baik, ataukah ini sekedar kangen karena hasrat seksual aja itu. Tapi ya mudah-mudahan di sini sih energinya lebih kepada dia pingin kesempatan kedua karena dia sudah berubah jadi versi yang lebih baik dan dia bisa lebih menghargai kamu ke depannya kayak gitu. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Kemungkinannya sih emang dia sedang berusaha memperbaiki banyak hal ya. Mungkin pernah minta kesempatan kedua, tapi mungkin kamunya belum ngasih kesempatan itu. Tapi di sini kelihatannya dia masih kekeh ya, masih terus akan berusaha untuk menarik perhatian kamu, untuk mau memulai dari awal lagi.
Jadi mudah-mudahan aja sih energinya memang energi bucin yang positif ya, kayak gitu sih. Tipikal orangnya pekerja keras, jadi dia bukan tipikal orang yang malas-malasan, dan dia cukup bisa mengatur lah pola keuangannya. Walaupun di sini aku lihat dia masih harus membangun karir atau pendidikannya dia, kayak gitu. Tapi dia punya semangat kok, jadi bukan tipikal yang modal doang gitu ya. Ini dua kartu yang sama sebetulnya energinya. Jadi dia ini tipikal orang yang sabar sebetulnya, dan dia di sini sudah belajar banyak mengenai bagaimana hubungannya dengan kamu. Kalau kamu nanya ciri-ciri dia, sebetulnya dia tipikal orang yang bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Misalnya gini, lagi berantem nih, lagi ada masalah, kamu mungkin cenderung kayak lebih drama, atau mungkin lebih pakai perasaan gitu, terluka gimana. Tapi kalau dia lebih melihat dari sisi logis, kayak ya kita berantem, tapi sudut baiknya ini, kita bisa mengambil sudut kebaikan untuk hubungan kita tuh ini gitu. Itu dari sudut pandang dia. Jadi mungkin ketika berantem sih kelihatannya dia yang lebih cenderung untuk minta maaf ke kamu, atau yang berusaha memperbaiki dari kerusakan yang terjadi akibat berantem ini. Mungkin dia yang ngerayu kamu, atau dia yang menjanjikan beberapa hal supaya kamu bisa ngasih kesempatan lah kepada dia, mungkin untuk berubah dan sebagainya kayak gitu. Walaupun dari sisi dia pun sebetulnya dia berharap kamu mau ada berubah juga. Kalau misalnya memang ya namanya berantem, andil dua orang gitu loh. Itu yang bisa aku lihat di sini mengenai siapakah dia orangnya. Dan dia di sini kalau memang kamu dan dia sudah dalam fase dingin, kelihatannya dia sudah melalui fase dihukum, atau mungkin dapat kena batunya lah. Aku nggak tahu di sini berantemnya karena apa ya, secinta-cintanya berantemnya kenapa sampai selesai. Tapi di sini dia sudah belajar mengenai, oh iya ini salah saya gitu. Oh iya, aku sudah menimbulkan banyak hal buruk di hubungan kita, dan kemungkinannya dia ingin memperbaiki sih memang. Karena the judgment ini berarti dia sudah mendapat karmanya, hukumannya, pelajarannya, dan baru setelah itu dia menyadari bahwa ada sesuatu tentang hubungan kamu dan dia ini yang dia masih pingin terus gitu, pingin ada harapan lagi gitu sih di sini. Dan kelihatannya dia belajar untuk lebih bisa menahan emosi, lebih bisa mendengarkan kamu, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Cuma aku nggak tahu di sini kamunya masih ada energi nggak buat menerima dia balik ke kamu atau tidak. Ada Temperance. Emang energinya dia sebetulnya tipikal yang penyabar sih kalau aku lihat. Ada kemungkinan di sini kamu dan dia tuh datang dari background yang beda. Background yang beda ini macam-macam sih. Bisa karakternya beda, bidang pekerjaannya beda, yang mana itu harus lebih sering kompromi atau butuh pengertian yang gede banget. Butuh toleransi lah yang gede banget. Kalau memang kamu dan dia pada akhirnya pingin to be continue gitu, pingin bersambung. Jadi aku rasa kalaupun pada akhirnya kamu dan dia emang ayo lanjut yuk, itu ya harus lebih banyak sabar, lebih banyak pengertian, lebih banyak ngobrol, itu sih. Terutama kalau emang penyebab berantemnya karena miskomunikasi, atau lebih banyak ada yang mendem perasaan, mendem amarah gitu loh. Jadi ya obrolin aja, intinya sih kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang merindukan kamu ini bisa jadi orang yang lebih baik dan sabar ke depannya. Kalau emang masih pingin lanjut gitu ya hubungannya. Dan aku mau lihat sih di sini perasaan-perasaan lainnya dia tentang kamu, atau harapan yang untuk bersama. Aku tahu aku sudah itu merusak semuanya atau bikin kacau gitu. Aku tahu itu salah aku. Aku tahu ini semua aku yang harus memperbaikinya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya dia udah datang kepada kamu dan minta kesempatan dan minta maaf, dan dia tahu salahnya apa, ya bolehlah dikasih kesempatan lagi. Cuma ya pada akhirnya kamu yang paling kenal dia, kasih kesempatan apa enggak ya semua terserah kepada kamu. Ya dia kangen sama kamu sih. Bahkan pada saat kamu lagi nonton video ini, tiba-tiba kamu dan dia terkoneksi. Karena emang ada koneksi yang dalam ya. Makanya mungkin dari segi perasaan, intuisi kamu dan dia cukup kuat di sini, saling nyambung gitu loh. Jadi ya kamunya kangen dia, dianya juga kangen sama kamu.
Lalu meninggalkan kamu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Jadi ya di sini penyesalannya memang lebih banyak di dia, aku lihat. Ya, kayak gitu sih di sini. Makanya ingin to be continue. Jadi aku rasa di masa-masa dimana kamu dan dia benar-benar berjarak dan mungkin juga nggak komunikasi, dia tuh kayak refleksi banyak hal gitu loh sebetulnya. Merefleksikan banyak hal, mempertanyakan lagi tentang semuanya, menyadari kesalahannya. Salah satu poin yang dia dapatkan di masa-masa terhukumnya dia di sini bisa jadi perasaan yang sepi tanpa kamu. Dia baru menyadari arti hadirnya kamu justru pada saat kalian berdua udah nggak bareng gitu ya, dan itu jadi hukuman yang cukup berat bagi dia. Aku nggak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Nah, kamu yang paling tahu nih bener apa enggak. Mungkin memang di sini dia nggak ada maksud untuk jahat atau mungkin menyakiti kamu, cuma mungkin memang keadaannya yang memaksa dia, atau mungkin memaksa sebuah keadaan sehingga kalian berdua harus saling melepas pada saat itu. Tapi dia sebenarnya nggak ada niat ya, nggak ada intensi dia buat kayak sengaja bikin kamu nangis, sengaja bikin kamu terluka tuh nggak sebetulnya. Cuma mungkin memang keadaannya yang memaksa, tiba-tiba terjadilah hal tersebut. Kisah cinta kita dimulai di sini. Nah kan, dia memang pingin ini sih, minta kesempatan kedua sih lebih tepatnya memang. Dan kalaupun memulai sesuatu yang baru, dia bener-bener pingin memulai itu dari energi yang baru, semangat yang baru. Udah nggak lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, entah kesalahan kamu atau kesalahan dia. Ya mungkin jadikan pelajaran, tapi bukan buat diungkit-ungkit lagi, apalagi sampai berantem lagi gitu sih harapannya dia. Dan aku mau lihat poin-poin lain kenapa dia kangen sama kamu ya. Kenapa dia kangen sama kamu atau mungkin menyesal meninggalkan kamu. Kamu punya hati yang sangat baik hati. Kamu punya hati yang sangat tulus. Kamu punya hati yang sangat penuh dengan cinta kasih sih di sini. Dan di sini dia berharap kamu tidak berubah. Jadi kebaikan hati kamu jangan berubah. Jangan hanya karena aku menyakiti kamu berubah. Enggak kok gitu. Karena dia memang merasa bahwa dia ketularan sih kalau aku lihat di sini ya. Dia ketularan kebaikan hati kamu. Entah baik dalam hal apa, tapi energi baiknya kamu itu punya energi yang besar untuk bikin dia jadi pribadi yang lebih baik. Entah kamu sadari atau tidak. Dan di sini kamu tuh sangat menyenangkan. Kamu tuh punya rasa humor, atau kamu tuh suka bercanda. Kamu anaknya enak buat diajak mendengarkan lelucon, bercandaan. Jadi kamu tuh tipikal orang yang chill. Kamu bukan tipikal orang yang kaku. Jadi kamu di sini sangat suka dengan mungkin film-film komedi, tayangan-tayangan komedi, atau mungkin kamu suka stand up komedi kayak gitulah di sini. Jadi kalau dia lagi ngelucu, kamu ketawa, walaupun mungkin kamu tahu bercandaan dia garing atau nggak lucu, tapi kamu ketawa aja untuk menghargai usaha dia buat bikin kamu ketawa gitu. Paham ya? Di sini passion atau kegigihan, harapan kamu, semangat kamu, gairah kamu itu bisa menyalakan banyak harapan gitu. Jadi mungkin dia melihat betapa kamu sangat punya passion untuk mengejar cita-cita kamu, apapun itu, dan itu membuat kamu jadi punya keunikan, charming, membuat dia sangat, kamu luar biasa gitu. Dia bangga banget dengan energi ini. Kamu sangat gigih berjuang gitu. Ya, jadi itu sih siapa orangnya dan apa yang membuat dia kangen sama kamu. Aku mau lihat dari zodiaknya sekarang. Zodiak kamu atau dia bisa Sun, Moon, Rising, bisa Pisces, Virgo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Libra, Cancer. Kalau zodiaknya nggak ada, di sini ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia. M, K, V, U, T, I, A, Q, D, O, H, E. Kemudian ada tanggal penting antara kamu dan dia, atau tanggal atau angka ya.
13, 9, 19, 12, 4, 17, 20, 3, 15, 8. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang merindukan kamu. Dan kalaupun memang dia orang lama yang pingin kembali, semoga aja kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu atau gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini siapa orang yang merindukan kamu teramat dalam. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu apa yang dia rindukan dari kamu, kemudian baru aku akan lihatkan ciri-ciri dia seperti apa. Kita mulai ya, apa yang dia rindukan tentang kamu. Ada Queen of Wands di sini, The Caregiver, ada Nine of Roses. Di sini yang paling dia kangenin ya, energi kasih sayangnya kamu, cintanya kamu. Jadi di sini sih kemungkinan orang yang sekarang lagi sama kamu, lagi deket sama kamu, atau mungkin ini pasangan kamu, kelihatannya kayak gitu. Bisa juga mantan sih, tapi intinya yang dia rindukan adalah kasih sayang kamu, manja-manjanya kamu, bagaimana kamu bisa membuat dia nyaman, membuat dia mengeluarkan potensi terbaiknya, membuat dia bisa nyaman jadi dirinya sendiri, membuat dia nggak perlu pakai topeng ketika bersama dengan kamu, kayak gitu. Jadi intinya adalah kamu sangat tulus kepada dia. Itu yang dia rindukan. Kenapa dia rindu? Bukankah hal ini sederhana aja, bare minimum? Tidak. Karena ada banyak orang di masa sekarang ya, yang hadir ada maunya aja, atau mungkin ya saling bersinergi, tapi kalau manfaatnya udah nggak ada, tinggalkan. Enggak, di sini dia melihat kamu sangat-sangat tulus. Nggak cuma tulus ke dia, tapi dia melihat bahwa kamu punya energi yang sangat besar untuk peduli dengan orang lain, sayang dengan diri kamu tentu saja, sayang dengan keluarga. Di sini ada kemungkinan dia sudah kenal keluarga kamu, atau kamu kenal dengan keluarga dia. Jadi dia di sini kangen waktu-waktu momen dimana mungkin pernah datang di acara nikahan keluarga kamu, atau mungkin ngumpul sama keluarga kamu, sekedar datang ke rumah kamu, ngobrol-ngobrol aja, somehow dia kangen gitu. Kalau kamu dan dia di sini memang sudah cukup dekat ya mungkin dia kangen aja. Tapi kalau misalnya dia adalah mantan kamu, ya sebenarnya dia kangen juga dengan keluarga kamu. Mungkin bagaimana ibu kamu sangat baik ke dia, atau mungkin ayah kamu ngajak dia main tenis, mungkin yang kayak gitu. Itu sih. Tapi di sini energi kamu gede banget ya untuk bener-bener mencintai. Nggak cuma ngomong, tapi ada aksinya. Misalnya kamu di sini hobi masak, kamu ngebekelin dia bento, atau mungkin dia lagi sakit, kamunya kayak merawat dia dengan caranya kamu, kayak gitu. Itu sih. Dan kamu di sini sabar ya. Itu sih kerinduan dia, karena dia sadar di zaman seperti sekarang nggak banyak orang punya hati setulus itu. Ada Page of Wands, yang dia rindukan tentang kamu adalah hopeless romantiknya kamu. Jadi kamu yang suka berimajinasi, nanti kalau aku sudah menikah aku pingin jadi ibu, atau mungkin nanti aku tuh pingin banget ya liburan ke Jepang atau kemana, kayak gitu. Atau mungkin di sini hopelessnya kamu kepada dia kayak manja-manjanya kamu yang selalu nanyain kabarnya dia, kamu gimana, udah makan belum, aku kangen loh sama kamu, yang kayak gitu-gitu. Dia kangen banget karena ada sisi manis kamu yang nggak dia jumpai di banyak orang. Karena makin kesini manusia kan dituntut buat kerja, tidak ada waktu luang buat cinta-cinta. Jadi itu yang bikin dia kangen, kayak dimanja atau manjain kamu, merasa dilindungi oleh kamu, atau dia merasa jadi gagah karena bisa melindungi kamu. Itu dia kangen banget untuk hadir di masa-masa seperti itu. Terutama mungkin kalau kamu dan dia lagi jauh ya, jaraknya mungkin lagi LDR atau pacaran jarak jauh. Itu sih yang dia kangenin ya. Hal lain yang dia lihat tentang kamu selain kamu bisa manja-manja, tapi kamu di sini punya kebijaksanaan atau kedewasaan. Kamu di sini seringkali, entah dia minta atau tidak, tapi kamu sering ngasih nasehat. Bukan nasehat sih, lebih kepada saling bertukar pikiran. Kamu di sini nggak ngejudge dia. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita apa, kamu sangat mendengarkan.
dan kamu bener-bener ngasih waktu buat mendengarkan dia. Jadi nggak sambil tiktokan, tapi bener-bener dengerin dia cerita. Kalau dia menceritakan hal-hal yang sedih, kamu bisa ikut sedih, ikut nangis. Bahkan kalau dia menceritakan hal-hal yang menyenangkan, kamu ikut happy gitu buat dia. Dan di sini sekali lagi kamu nggak ngejudge, jadi dia sekali lagi merasa dia bisa jadi dirinya sendiri. Dia nggak takut kamu hakimi, dia nggak takut kamu menilai dia negatif, dia nggak takut kamu berpikir yang enggak tentang dia gitu loh. Makanya dia nyaman banget sama kamu di sini. Jadi kamu itu seperti rumah bagi dia, rumah yang nyaman untuk ia menjadi diri sendiri intinya, yang bener-bener nggak pakai topeng lagi gitu ya. Ada paradise di sini. Mungkin kamu dan dia pernah jalan-jalan kemana atau liburan kemana, apa mungkin di sini sekedar memang kamu bisa membawa rasa optimis yang luar biasa ke dia. Jadi kamu di sini punya energi yang ceria, bubbly. Kalau dia tipikal orang yang gampang pesimis, gampang sedih, gampang putus asa, tapi kamu di sini bisa ngasih energi yang bikin dia semangat lagi gitu loh, yang membuat dia percaya untuk menggapai sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak yakin. Aku nggak yakin deh keterima PNS, tapi kamu kayak ayo dong semangat, bisa kok gitu. Kalaupun nggak keterima ya berarti Tuhan punya jalan lain buat kamu, tapi semangat dulu, usahakan dulu, ikut ujian PNS kayak gitu gitulah contohnya. Jadi itu yang bikin dia sangat berterima kasih kepada kamu, bahwa kamu membawa banyak warna-warna ceria yang bikin dia happy, yang mungkin nggak dia dapatkan di keluarganya. Makanya kenapa dia di sini sangat nyaman sama keluarga kamu. Bisa jadi keluarga dia kurang harmonis atau mungkin dia broken home gitu keluarganya. Jadi itu sih yang bikin dia happy ya. Kalau kamu nanya ciri-ciri dia, mungkin dengan begini aja kamu udah tahu siapa dia, tapi aku akan lihat ciri-ciri dia seperti apa. Iya, di sini dia sebetulnya orang yang sangat menghargai keluarga sebetulnya. Dia tipikal orang yang kalau dia sudah cerita banyak sama kamu, kamu mungkin pernah dengar cerita bahwa dia pingin punya keluarga yang harmonis, atau mungkin dia pernah curhat, keluarga aku, ayah ibu mungkin sering berantem, sebenarnya aku pingin mereka akur, kayak gitu. Jadi bahwa dia sangat merindukan kedamaian dalam keluarga, dan bisa juga di sini dia punya cita-cita suatu saat nanti dia pingin membangun keluarga kecilnya yang hangat, yang saling sayang, saling bisa menjaga gitu. Makanya di sini kemungkinan kamu dan dia ini lagi bersama atau lagi deket gitu. Ada energi yang match antara kamu dan dia. Karena di sini dia tahu bahwa kamu dan dia bisa membangun ini. Dia tulus, kamu tulus gitu di sini. Jadi keluarga yang happy gitu. Tapi dia tahu bahwa untuk bersama dengan kamu dia harus berjuangnya tuh banget. Dia harus membuktikan banyak hal, terutama mungkin di sini dia nggak mau ketika dia menyeriusi hubungan ini, pingin menikah sama kamu, dia harus punya modal. Modal itu macam-macam ya, dari finansial iya sudah pasti, dari segi karir, dari segi kedewasaan mentalnya dia, kesiapan dia dalam hal-hal lainnya gitu loh. Tapi dia mengusahakan, dia tahu ini akan menjadi sebuah perjuangan yang nggak mudah, tapi dia tetap kok berusaha. Walaupun dia berat memikul 10 kayu, tapi dia tetap yakin dia akan sampai pada tujuannya. Walaupun mungkin tertatih-tatih, harus terluka, terguling-guling, tapi aku akan terus jalan dan berjuang buat koneksi ini gitu. Karena impiannya dia besar, dan dia tahu untuk menggapai impian besar ini gak gampang menemukan orang seperti kamu gitu ya. Dan iya di sini aku lihat memang dia sedang berjuang untuk karir iya, pendidikan bisa, keuangan sudah pasti. Dan aku rasa di sini kalau kamu nanya ciri-ciri dia dewasa sih. Kan kamu di sini kan dewasa ya, pola pikirnya dia pun juga sama. Jadi menyeimbangkan itu. Dari segi usia sih kemungkinan di atas 30 ya kelihatannya kalau King. Tapi ya usia nggak jadi patokan, tapi yang pasti dia dewasa lah pola pikirnya. Kamu bisa lihat dari bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Kamu bisa melihat apakah dia kabur, apakah dia dengan berani, oke, aku lagi ada masalah, aku akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah aku. Jadi itu kemampuan dia, yang mana nggak semua orang bisa punya sih sebetulnya kemampuan ini ya. Dia enak diajak ngobrol,
dia humble, nggak aneh-aneh, nggak kebanyakan gaya. Dari segi penampilan dia biasa aja, tapi dia menjaga, maksudnya di sini bersih, wangi, rapi, ya minimal lah itu. Dan iya, dia humble, nggak aneh-aneh lah. Dia hanya ingin membangun keluarga yang mana itu hangat, saling support, dari segi finansial juga tercukupi. Udah nggak yang aneh-aneh pengen punya rumah di Pondok Indah, pengen liburan ke Swiss, nggak yang ya kalau misalnya bisa ya syukur-syukur, tapi minimal ini deh gitu yang bisa dia bawa buat kedepannya. Dia ada di dekat kamu, dia bisa jadi teman-teman kamu juga, maksudnya di sini di lingkungan perkenalan kamu dia ada, jadi nggak jauh-jauh di sini orangnya. Ya, sahabat kamu juga bisa, atau dia di sini kenal dengan sahabat-sahabat kamu bisa, atau mungkin kamu udah kenal dengan teman-teman dia juga bisa. Tapi yang pasti di sini dia tipe orang yang merayakan banyak hal, jadi banyak bersyukur. Ini kan cup pesta gitu ya, ini juga sama sih, jadi bawa cup lagi berpesta. Tapi pesta di sini dalam artian merayakan hidup dalam artian bersyukur akan semua yang didapat, memaksimalkan usaha, dan ya banyak bersyukur sih untuk menikmati hidup ini, intinya kayak gitu. Dan ya di sini kemungkinannya memang dia sedang dalam jalan berproses untuk serius sama kamu, atau dia pasangan kamu memang gitu. Jadi kemungkinannya lebih ke situ sih. Kayaknya sih bukan mantan ya, ini energinya sedang dalam proses berjuang. Jadi energi ini masih ada dan kenceng banget energi buat menjadikan ini nyata gitu sih. Jadi kalau kamu tahu siapa orangnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan sih dia memang orang yang terbaik buat kamu dan bisa membangun ini bersama dengan kamu, kalau memang itu tujuan kamu. Aku mau lihat sih di sini perasaan-perasaan dia saat ini. Beritahu aku kamu ingin dicintai dengan cara seperti apa. Jadi bisa aja ini berhubungan dengan love language atau bahasa cinta, karena setiap orang itu punya bahasa cinta yang beda-beda. Mungkin kamu suka sentuhan fisik, dipeluk, dicium, digandeng, atau mungkin kamu lebih suka menghabiskan waktu sama dia, sekedar ngobrol doang, atau nonton film, atau mungkin kamu lebih suka dikasih hadiah, atau kamu suka diucapkan kata-kata cinta, atau kamu suka dilayani. Jadi kasih tahu dia bahasa cinta kamu apa, supaya dia bisa ngasih itu ke kamu dan dia nggak salah ngasih sesuatu yang itu bukan bahasa cintanya kamu. Kalau kamu masih bingung, silakan googling atau di YouTube banyak mengenai love language, bahasa cinta. Lalu di sini aku masih berharap mengenai kisah cinta kita. Iya, dia di sini masih sangat berharap, masih sangat mengusahakan. Jadi makanya aku bilang ini energi yang masih berjalan. Jadi kemungkinannya sih orang yang udah ada di deket-deket kamu sih, atau akan datang sebentar lagi. Kamu masih the one, kamu masih menjadi orang yang dia rindukan, kangenin, usahakan, perjuangkan gitu. Dan dia masih sayang sama kamu. Ya mungkin kamu dan dia pernah ada berantem, tapi kamu masih jadi orang yang dia cintai ya. Aku tahu kita akan saling menyempurnakan satu sama lain. Ya sih, di sini dari energinya berasa banget dari awal memang saling berusaha, saling mencintai, saling effort, saling berkorban gitulah intinya. Saling mengusahakan. Jadi kelebihan kamu menutupi kekurangan dia, kelebihan dia menutupi kekurangan kamu. Ya karena kalian berdua sama-sama manusia yang punya kelebihan, punya kekurangan, tapi kehadiran masing-masing saling menyempurnakan. Walaupun hubungan ini tidak akan sempurna, pasti ada masalahnya, ujiannya, tapi at least energi kalian berdua match. Banyak matchnya lah satu sama lain. Aku sabar menunggu waktu yang tepat. Nah kan macam-macam nih di sini. Waktu yang tepat nih, waktu yang tepat buat apa? Buat ngajak kamu jadian, atau kalau kamu dan dia udah cukup lama bersama, mungkin dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke orang tua kamu, atau mungkin melamar kamu, ngajak nikah kamu, siapa tahu. Jadi mudah-mudahan aja dia memang sedang dalam perjalanan ke sini, niat baiknya dia kepada kamu. Dan aku mau lihat poin-poin lainnya mengenai rasa rindu dia kepada kamu.
Kamu itu sangat menarik. Kamu itu seperti magnet yang membuat dia itu nggak mau jauh-jauh dari kamu, susah melepas kamu, susah jauh dari kamu. Sorry. Dan di sini banyak orang yang dia sadari ketika melihat kamu tuh orang-orang tuh noleh. Jadi kamu tuh punya apa ya, pelet alami lah. Secara bakat lahir emang itu ada di kamu. Jadi charming, menawan, entah secara fisik atau mungkin auranya kamu atau mungkin bagaimana cara jalan kamu, senyumnya kamu, pokoknya sesuatu yang menarik tentang kamu tuh ada gitu. Makanya dia di sini ingin mengamankan kamu supaya kamu nggak diambil sama orang lain kayak gitu. Dan di sini kamu adalah teman yang sangat hebat, teman yang sangat luar biasa. Makanya di sini dia juga senang menjadi sahabat baiknya kamu. Kamu sangat loyal, kamu sangat setia, kamu juga sangat pengertian, understanding, tidak mudah menghakimi, tidak gampang ngegibahin orang lain gitu loh. Karena kamu mengerti setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan, jadi kamu bisa mengerti, ya sudah namanya manusia kayak gitu. Itu sih. Dan di sini juga bahkan di saat kamu lagi santai-santai seharian, mungkin kamu di rumah aja nggak ngapa-ngapain, cuma lagi beres-beres rumah atau nonton rebahan, tapi kamu tetap terlihat amazing, tetap terlihat cantik atau ganteng, cakep gitulah. Walaupun kamu cuma pakai daster atau cuma pakai kaos rumah, tapi ada sesuatu yang charming, menarik tentang kamu gitu. Terutama kalau dia pernah datang ke rumah kamu dan melihat kamu dengan nggak dandan, pakai baju seada-adanya, tapi bagi dia kamu tetap cantik dan menarik gitu ya. Dan aku mau lihat di sini dari zodiak. Ini zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Scorpio, Aries, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Aquarius. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, kalau zodiaknya nggak ada P, B, N, R, L, O, M, I, S, Z, F, T. Lalu dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 30, 1, 26, 25, 15, 13, 23, 18, 21, dan 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang merindukan kamu dan apa yang dia kangenin. So far sih ya, mudah-mudahan kalau emang kamu juga tertarik dengan dia, ingin punya banyak energi bersama dengan dia, mudah-mudahan kamu dan dia bisa membangun masa depan yang indah seperti ini bersama. Dan dia terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.